وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Umar Stasiun yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wa hadirat jemaah subuh rahimahullah. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya sampai dengan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan penyajian subuh kepada kita bersama sebagaimana tadi yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, bersujudlah engkau kepada Adam, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan dirinya, dan iblis termasuk makhluk Allah yang ingkar kepadanya. Bapak Ibu kaum muslimin, kesombongan iblis ternyata diceritakan juga oleh Allah di dalam surah Al-A'raf dari ayat 11 kemudian ayat 12 ayat 13. Allah ceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, lalu kemudian Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud yang Allah perintahkan kepada iblis dan malaikat bukan untuk mempertuhankan Nabi Adam, tetapi Bapak dan Ibu sebagai bentuk penghormatan. Sehingga dalam surah At-Tin kita baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh Allah telah menjadikan manusia al-insan sebaik-baik penciptaan. Karena itu dalam rangka menghormati penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada iblis dan juga kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi Bapak dan Ibu, malaikat menerima. Seluruh malaikat pada saat itu bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena malaikat taat kepada Allah. Tetapi berbeda dengan iblis. Iblis tidak mau bersujud karena dia merasa penciptaannya lebih baik. Sehingga dalam ayat 12 surah Al-A'raf yang kita bacakan tadi, Allah mengkonfirmasi kepada iblis. Kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang membuat engkau atau yang menghalangimu untuk tidak bersujud kepada Adam? Jadi Allah tanyakan lagi Bapak dan Ibu, lalu dijawab oleh iblis, qala ana khairum minhu. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena dia merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Perasaan lebih baik, merasa diri lebih hebat dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Maka inilah yang membuat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Lalu beliau menjelaskan lebih jelas lagi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku Allah ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan daripada tanah. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, kesombongan yang dimiliki iblis kemudian membuat Allah murka.
Dalam ayat 13 disampaikan oleh Allah, maka turunlah kamu dari surga. Jadi yang menyebabkan iblis itu diusir oleh Allah dari dalam surga, pertama karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dia ingkar atas perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Yang kedua karena ada sifat sombong. Makanya Bapak Ibu, dalam hadis disampaikan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya mithqalu dzarrah, sebesar zarah. Bapak Ibu, amal ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Ketaatan kita kepada Allah dan kemudian kita wujudkan dalam amal saleh di dunia ini tidak berarti apa-apa kalau kita meninggal membawa sifat sombong. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan, dan begitu pula dengan iblis, karena di surga tidak ada tempat bagi orang yang punya kesombongan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, Allah usir iblis dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Itulah kita sampaikan tadi. Surga itu tempat orang yang tawadu, tempat orang yang taat kepada Allah. Tidak ada orang yang hidup di surga yang memiliki sifat sombong. Karena surga bukan tempat menyombongkan diri. Karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya kata Allah, engkau termasuk makhluk yang hina. Maka orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis, maka kehinaan akan datang dalam hidupnya. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam satu kesempatan sahabat datang kepada Nabi mempertanyakan, ya Rasulullah, ada sahabat kami yang senang memakai baju yang bagus, ada sahabat kami yang memakai sendal yang bagus. Bagus di situ barangkali banyak, mungkin bagus coraknya, mungkin mahal harganya, atau mungkin modelnya baru gitu kan, atau mewah. Yang penting sahabat tadi mempertanyakan itu kepada Nabi, apakah dengan memakai baju yang bagus, dengan memakai sendal yang bagus itu termasuk sombong atau termasuk sifat-sifat sombong? Lalu Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwa kesombongan, kata Nabi, adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Itu sesungguhnya yang dimiliki oleh iblis. Dia menolak perintah Allah sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam bukan Nabi Adam, tetapi Allah, zat yang telah menciptakan iblis sendiri. Tetapi Bapak dan Ibu, karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian diazab oleh Allah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian kesombongan itu juga menganggap rendah orang lain. Dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita ada barangkali banyak hal yang dapat menyebabkan kesombongan itu hadir. Letaknya kesombongan itu ada dalam hati sebenarnya, tetapi wujudnya bisa dalam bentuk berbicara, bisa dalam bentuk berbuat, bisa dalam bentuk yang lain. Maka Bapak Ibu perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang dapat membawa kepada kesombongan. Yang pertama Bapak dan Ibu, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dalam Islam Bapak Ibu, kita tidak pernah Allah larang untuk mencari harta. Bahkan dalam surah Al-Jum'ah itu Allah wajibkan kepada kita, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Bila salat sudah ditunaikan, ada ulama yang memahami maksud di situ salat subuh. Apabila salat subuh sudah ditunaikan, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, cari karunia Allah, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, cari karunia Allah. Cuma di ujung ayat itu diingatkan oleh Allah, dan jangan lupa untuk berzikir, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kalaulah Allah
kepada kita harta, kekayaan, maka jadikanlah harta dan kekayaan itu sebagai sarana ibadah kita kepadanya. Apalah yang dapat kita sombongkan Bapak Ibu? Kalaulah kita bandingkan dengan Qarun, belum ada apa-apanya kekayaan kita hari ini. Qarun yang dulunya beriman kepada Allah, lalu kemudian ketika bertambah hartanya, lalu menjadikan dia sombong, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah binasakan Qarun beserta hartanya. Begitu pula Bapak Ibu sahabat Nabi, misalkan Sa'labah yang kita baca dalam sejarah, kehidupan awalnya sangat sulit sekali. Untuk sholat bergantian memakai sarung dengan istrinya. Dalam jarak rumah beliau dari masjidnya cukup jauh, bergegas beliau setelah selesai sholat, tidak sempat lagi beliau berdoa, sudah salam ke kanan, salam ke kiri, beliau langsung pergi bergegas pulang karena istrinya menunggu untuk memakai kain sarung yang dipakai. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, ketika Allah berikan nikmat, semakin bertambah nikmat pada dirinya, bertambah domba-dombanya, karena pada saat itu Nabi memberikan hadiah kepadanya 2 ekor domba yang jantan dan betina. Dari situlah kemudian berkembang biak hartanya, sampai akhirnya semakin banyak hartanya diminta kepada beliau untuk bayar zakat, dia tidak mau. Nah Bapak Ibu, maka pada akhirnya kan habis juga. Habis semua harta kekayaan Sa'labah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, bertambahnya harta tidak seharusnya membuat kita sombong. Pada akhirnya semua yang ada pada diri kita akan kita tinggalkan. Yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai dia akan rusak, yang kita simpan akan kita wariskan Bapak Ibu, yang kita infakkan itulah yang akan kekal. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita berhati-hati. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, ketika kita dalam kehidupan sulit atau mungkin dalam hidup yang pas-pasan, kita tidak muncul kesombongan. Tetapi kalau bertambah harta, mungkin tokonya bertambah banyak, asetnya semakin banyak, usahanya semakin maju. Ini kadang-kadang bisa membuat kita lupa kepada Allah, bisa membuat kita di hadapan manusia seolah-olah kita yang lebih hebat dari mereka. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, adapun perkara yang dapat menjadikan sifat sombong itu muncul di dalam hati kita, yang kedua adalah ziyadatul mansib, bertambahnya, meningkatnya pangkat dan jabatan. Kalau orang biasa mungkin tidak ada pula yang akan dia banggakan. Tetapi Bapak dan Ibu, bertambahnya jabatan, awalnya mungkin dari Pak RT gitu kan, setelah itu naik dari Pak RW, lalu naik lagi, karirnya melejit. Bapak Ibu, kita kan juga tidak boleh menyalahkan, karena setiap kita, kata Nabi, adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kita Bapak Ibu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi menjadi pemimpin adalah kemestian. Makanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu kan diingatkan bagaimana Allah menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah. Lalu dalam ayat itu kan malaikat kemudian menyampaikan, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah yang akan bertumpah darah? Kemudian apakah tidak cukup kami bertasbih kepadamu, berzikir kepadamu, taat kepadamu, kata malaikat. Maka Allah mengatakan, aku lebih tahu terhadap apa yang tidak engkau ketahui. Bapak Ibu kaum muslimin, secara fitrah kita manusia ini adalah khalifah, adalah pemimpin. Kita ini adalah orang yang memiliki amanah untuk bagaimana beribadah kepada Allah, untuk memakmurkan alam semesta ini. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, menjadi seorang pemimpin tidak haram, menjadi seorang pejabat tidak haram Bapak dan Ibu. Tetapi bila jabatan itu kita pergunakan untuk menindas orang, untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan hal-hal yang buruk dengan jabatan yang kita punya, apalagi di dalam hati ada kesombongan, maka kembali lagi kepada hadis tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga
Kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri, orang yang di hatinya ada kesombongan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, oleh sebab itu kalaulah kita lihat kisah Fir'aun, tidak ada lagi rasanya yang lebih hebat kekuasaannya daripada Fir'aun itu. Bahkan saking hebatnya dengan segala harta, kepala tentara yang dia punya pada saat itu, dia kemudian sampai puncak kesombongannya itu, beliau mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Sampai-sampai menjadikan atau mengakui dirinya sebagai Tuhan, menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Inilah puncak kesombongan Bapak Ibu. Maka dalam kehidupan ini, mari kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, apapun alasannya, jangan sampai punya sifat sombong. Bapak Ibu kaum muslimin, yang ketiga yang dapat menyebabkan kesombongan itu bisa muncul di dalam diri dan kehidupan kita, yang ketiga adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Dalam Islam wajib menuntut ilmu. Carilah ilmu, minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu. Kadang ada juga seruan, ilmu kan tidak salah, mengapa harus dituntut? Nah, menuntutnya bukan ke pengadilan. Menuntut ilmu itu tidak perlu ke pengadilan kan? Karena dia tidak salah apa-apa, tidak perlu dituntut. Tapi maksudnya kita kejar, karena ilmu Bapak dan Ibu salah satu jalan menuju kebenaran. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan ada jalan untuk keyakinan itu ilmu yakin, dengan ilmu. Kenapa hari ini kita sholat, kita harus menghadap kiblat sebagai syarat sah sholat? Walaupun tidak pernah kita ukur secara manual, tapi dengan aplikasi saja bisa kita cek di kiblat masjid kita sudah tepat atau belum. Kenapa bisa lewat aplikasi? Karena ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi Bapak Ibu, menuntut ilmu kita gunakan sebagai sarana untuk dekat dengan Allah. Karena sumber kebenaran itu sebenarnya Allah. Ilmu jalan menuju kebenaran. Makanya dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, Al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran itu dari Allah, dan ilmu jalan untuk menemukan kebenaran. Ketika ilmu kita dapatkan, semakin dekat kita dengan kebenaran dan semakin dekat kita dengan yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin, ilmu setinggi apapun, dalam Al-Quran disebutkan Allah itu hanya memberikan ilmu kepada manusia, illa qalila, melainkan hanya sedikit sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan iblis, ilmu kita belum seberapa. Jadi al-alim Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Setelah itu iblis. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita berusaha menuntut ilmu sebagai ibadah kita Bapak Ibu, wajib hukumnya. Nabi menyampaikan talabul ilmi fardhatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan, tentu bukan hanya dalam pendidikan formal. Jadi mulai daripada kita lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat, itulah batas akhir kita menuntut ilmu. Nah, maka ilmu yang sudah kita dapatkan Bapak dan Ibu tentu membuat kita lebih mengerti dan lebih memahami apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini. Apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Apakah harta? Apakah jabatan? Ataukah yang lain? Nah, maka Bapak dan Ibu, ilmu tentu sesuatu yang baik. Dan Al-Quran mengajarkan ketika Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi lewat malaikat Jibril, maka isyarat untuk menuntut ilmu itulah yang Allah sampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintah untuk membaca. Jadi Bapak Ibu, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, carilah ilmu, tapi jangan lupa bahwa ketika ilmu sudah kita dapatkan, sekali-kali jangan sampai terjebak kita di dalam kesombongan. Bapak Ibu kaum muslimin yang keempat, yang dapat menjadikan seseorang itu memiliki sifat sombong, yang keempat adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Jadi bulan Ramadan kita gunakan untuk memperbanyak ibadah, kita taat kepada Allah, beramal saleh. Maka Bapak Ibu perlu juga kita berhati-hati, karena syaitan iblis itu ketika dia tidak mampu menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, tidak mampu dia menghalangi kita untuk tidak melakukan
maka dia akan mempersilahkan, bahkan disupportnya banyak-banyaklah ibadah gitu kan. Tetapi dalam ibadah yang kita lakukan ada bisikan yang tanpa kita sadar merasuk ke dalam hati kita. Ketika sujud, ketika tahajud, ketika kita bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, perasaan ibadah kita lebih baik dari orang, merasa diri kita lebih suci, merasa diri kita lebih taat. Nah, ini yang bisikan iblis itu. Maka Bapak Ibu, jadilah kita orang yang baik. Menjadi orang baik itu wajib, menjadi orang taat itu harus kita upayakan. Tetapi merasa diri lebih baik, merasa diri lebih taat, ini diharamkan karena bahagian daripada bisikan-bisikan iblis. Bapak Ibu kaum muslimin, lalu apa upaya yang dapat kita lakukan agar terbebas daripada kesombongan? Yang pertama Bapak Ibu, pandai-pandai bersyukur. Kalau kita perhatikan orang yang sombong karena dia merasa apa yang ada itu adalah hasil jerih payah, apa yang ada itu miliknya, padahal dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan inna lillah, segala sesuatu itu datang dari Allah. Tidak ada orang lahir bawa emas, tidak ada orang lahir bawa jabatan, tidak ada. Maka kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, kita sadar bahwa yang ada pada diri kita hari ini hanya titipan Allah saja. Ketika kita meninggal, jangankan akan menahan nyawa orang lain, menahan nyawa kita masing-masing aja tidak sanggup kita. Kalau memang itu milik kita, nyawa kita ini mestinya dapat kita tahan, tidak usah pergi, tidak usah meninggal. Tapi sampai hari ini tidak ada orang yang mampu untuk mengelak daripada kematian. Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyajarah. Kemanapun mereka pergi, walaupun mereka bersembunyi ke ujung dunia di dalam benteng yang kuat, benteng yang tinggi, dengan harapan malaikat maut tidak ketemu dengan mereka. Tapi hari ini Bapak Ibu, siapa orangnya? Jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasul Allah wafatkan. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita tingkatkan rasa syukur kita dengan selalu bersyukur. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita yakin bahwa nikmat yang ada ini milik Allah. Tak ada yang mesti kita banggakan, tak ada yang harusnya kita sombongkan. Kalau ada orang menyombongkan sesuatu yang bukan miliknya, mungkin kurang normal dia. Jelas-jelas bukan barang dia. Lalu dia bangga pula dengan barang yang bukan milik dia. Dia membanggakan barang orang lain sesungguhnya. Maka orang seperti itu sesungguhnya tidak tepat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah titipan Allah, hidup kita ini adalah amanah dari Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita ini untuk ibadah. Kalaupun Allah titipkan harta, sarana sebagai ibadah. Bapak Ibu kaum muslimin, yang kedua, agar kita terjauh daripada sifat takabur, sifat sombong di dalam hati kita, yang kedua yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, perbanyaklah muhasabah dan iringi dengan taubat. Kalau kita dalam hidup ini sering-sering bermuhasabah, sering-sering kita merenung Bapak dan Ibu, kita akan tahu sedang dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita setelah ini. Maka pada akhirnya semua yang ada akan kita tinggalkan. Harta yang kita dulu cari susah payah akan kita tinggalkan sebagai warisan. Anak-anak kita, kemudian ilmu pengetahuan tidak ada berguna lagi kalau sudah jadi mayat Bapak Ibu. Tidak ada gunanya lagi. Apalagi yang mau kita banggakan? Profesor dia, segala macam lah ilmu yang dia kuasai, keterampilannya luar biasa. Kalau sudah terbujur Bapak Ibu sebagai jenazah, ada KDP dari dia tidak bisa lagi. Bahkan orang sudah menggantikan kita sebelum kita meninggal. Kalau kita punya jabatan lalu turun awak dari jabatan lain, lahadun akan menggantikan awak. Apalagi yang mau kita banggakan? Maka Bapak dan Ibu, kalaulah kita mau menghisap, mau merenung, menghitung Bapak dan Ibu, sesungguhnya tidak ada yang patut kita sombongkan. Nenek moyang kita dulu, Nabi Adam, tadi ayat yang kita baca, Allah ciptakan beliau minti daripada tanah. Hari ini kita hidup di atas tanah, sebentar lagi cepat atau lambat masuk ke dalam tanah. Bahkan bau badan kita pun sudah bau tanah. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur bahwa dalam diri kita ini banyak kotoran Bapak, kita ini hina di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai manusia memiliki banyak sifat kehinaan, di
mata kita ada tahi mata, di mulut ada, di hidung ada, di telinga apalagi, di perut keluar buang air kecil dan besar itu kan kotoran semuanya. Kalau kita bersihkan kulit kita, kaki yang keluar, maka Bapak Ibu, kalaulah secara fisik saja tubuh kita ini penuh dengan kotoran, tidak ada yang patut membanggakan diri ke hadapan manusia, apalagi ke hadapan Allah. Semuanya milik Allah, maka jangan sekali-kali Bapak Ibu kita memiliki sifat sombong, karena kesombongan akan membawa kepada kehinaan. Kesombongan menjadikan seseorang tidak diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.